Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Amelia Putri dengan NIM 2202096026 dari Program Studi Administrasi Bisnis Kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan, neraca dan laporan laba rugi pada perusahaan PT Alumindo Light Metal Industry. Di laporan neraca, pada aset lancar mengalami penurunan sebanyak Rp15.788.742 dikarenakan kas berkurang sebanyak Rp5.810.265 dari tahun 2021. Kemudian pajak dibayar di muka bertambah sebesar Rp510.006. Kemudian bertambahnya pajak dibayar di muka pada tahun 2022 sebanyak Rp163.219. Piutang usaha berkurang sebanyak Rp9.562.633. Kemudian pada aset tidak lancar mengalami penurunan sebanyak Rp4.439.722 dikarenakan aset yang tersedia untuk dijual berkurang sebanyak Rp1.061 dan aset tetap berkurang sebesar Rp4.780.836. Maka dari itu total aset mengalami penurunan sebesar Rp20.228.464. Kemudian pada liabilitas lancar tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak Rp3.354.563 dikarenakan utang usaha berkurang sebesar Rp14.278.103 dari tahun 2021. Utang lain-lain bertambah sebesar Rp4.769, kemudian utang pajak berkurang sebesar Rp13.093, utang dividen berkurang sebesar Rp5.014, beban yang harus dibayar berkurang sebesar Rp507.264. Kemudian utang kepada pihak relasi bertambah sebesar Rp6.678.105. Utang jangka panjang bertambah sebesar Rp1.995.539. Utang jangka pendek berkurang sebesar Rp1.634.291. Pada liabilitas tidak lancar mengalami penurunan dikarenakan utang jangka panjang yang telah dikurangi sebagian yang jatuh tempo mengalami penurunan sebesar Rp9.295.393. Maka dari itu, total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp17.064.286. Pada ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp3.164.178 dikarenakan terjadi pengurangan pada komponen ekuitas lainnya dan defisit. Maka dari itu, total liabilitas dan ekuitas juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp20.228.464. Kemudian pada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi kali ini, perusahaan mengalami kerugian dikarenakan yang pertama, beban pokok pendapatan pada tahun 2022 lebih besar daripada pendapatannya sendiri. Jadi, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp1.617.648. Kemudian pada laba rugi usaha juga rugi sebesar Rp2.884.143, di mana pada laba rugi usaha ini pada tahun 2021 masih belum mengalami kerugian, yaitu sebesar Rp903.956. Kemudian pada laba rugi sebelum pajak penghasilan badan sebesar
Rp3.505.291 dikarenakan terjadinya penambahan pada pendapatan bunga sebesar Rp1.264.369, di mana sangat berbanding terbalik dari tahun 2021 yang hanya Rp262.028. Tapi kerugian sebelum pajak penghasilan badan tahun 2022 berkurang daripada tahun 2021 yang memiliki nilai sebesar Rp4.375.688. Kemudian laba rugi periode berjalan tahun 2021 sebesar Rp30.329. Namun pada tahun 2022 mengalami kerugian yang sangat besar, yaitu sebesar Rp3.163.350.000. Kemudian untuk tahun 2021 ditambah kerugian yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual sebesar Rp926, maka penghasilan atau rugi komprehensif tahun berjalan tahun 2021 sebesar Rp34.470. Kemudian untuk tahun 2022 terjadinya penambahan pada kerugian yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual sebesar Rp1.061. Maka penghasilan atau rugi komprehensif tahun berjalan tahun 2022 sebesar Rp3.164.178. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam analisis kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.